Burbaya bongkar berangkas mafia, sitas mewah dan aset koruptor. Prabowo tidak akan beri ampun kepada koruptor yang merugikan negara. Di video kali ini kita akan bongkar habis strategi brutal namun cerdas antara duet Presiden Prabowo dan Menko Burbaya yang siap melakukan audit total dari pusat hingga ke daerah-daerah. Nggak ada lagi istilah penjara rasa hotel bintang 5. Dan juga nggak ada lagi aset yang aman di luar negeri. Semua bakal disikat habis demi mengembalikan hak rakyat. Apakah pejabat di daerahmu sudah mulai panik? Atau malah masih ada yang nekat sunat, bansos, atau dana desa? Yuk suarakan pendapatmu di kolom komentar. Mari kita kawal bersama uang rakyat ini. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa di klik tombol subscribe channel Sadar Berdaulat. Jangan lupa di like, jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan bagikan video ini ke grup WhatsApp teman-teman kalian atau ke keluarga kalian. Supaya gerakan kita mengawal uang rakyat ini bisa sampai jauh. Mari kita mulai videonya. Hukum kita tuh kadang kocak ya. Maling ayam ketangkep, bonyok, keluar penjara stigmanya seumur hidup. Tapi kalau tikus berdasi nilep duit jembatan ratusan miliar, pas sidang bajunya rapi. Keluar penjara masih dihormati, karena duitnya masih melimpah. Penjara tuh cuma kayak tempat pensiun dini buat mereka. Tapi dengar-dengar, sekarang ada sistem audit digital baru yang bisa ngelacak duit korupsi sampai ke rekening supil pribadinya sekalipun dalam hitungan menit. Nah, pertanyaannya, lu optimis duit rakyat bakal beneran balik buat bangun sekolah dan subsidi pupuk? Atau lu tipe yang skeptis kalau sistem ini bakal pilih-pilih bulu pas ketemu backingan gede? Simak sampai habis, kita bedah bareng. Nah, sebelum kita bedah gimana cara sistem ini bekerja buat memiskinkan para koruptor, lu wajib pencet dulu tombol subscribe channel Sadar Berdaulat, like dan share video ini ke grup keluarga atau temen tongkrongan lu. Kenapa? Karena gerakan ini nggak bakal jalan kalau kita cuma diam. Kita butuh lu semua buat nonton video ini sampai akhir dan ikut mengawasi uang rakyat di sekitar kita. Ingat, kalau rakyat sadar, negeri berdaulat. Oke, mari kita masuk ke pembahasan pertama. Mari kita buka mata lebar-lebar dan melihat kenyataan yang ada di depan hidung kita selama ini. Kalau kita bicara soal hukuman buat para koruptor di Indonesia, jujur aja, rasa-rasanya keadilan itu cuma jadi barang pajangan di atas kertas pengadilan. Masyarakat di bawah sudah terlalu sering dibuat elus dada, elus jidat, sampai geleng-geleng kepala melihat drama hukum yang berjalan di negeri ini. Bagaimana nggak jengkel? Skenarionya selalu berulang dan polanya gampang banget ditebak. Seorang pejabat terbukti menilap uang bantuan sosial untuk warga miskin atau ketahuan memotong anggaran proyek jembatan dan jalan raya di daerah yang nilainya miliaran rupiah. Setelah melalui proses persidangan yang panjang dan melelahkan, dia akhirnya divonis hukuman penjara, katakanlah 5 atau 10 tahun. Bagi kita rakyat kecil yang setiap hari harus banting tulang cuma buat beli beras dan bayar kontrakan, angka 5 atau 10 tahun itu terdengar sangat lama. Tapi, mari kita coba berpikir dari sudut pandang si koruptor yang licik. Bagi mereka, hukuman penjara itu bukan sebuah akhir dari segalanya. Penjara itu cuma dianggap sebagai sebuah risiko bisnis kecil dengan tingkat pengembalian investasi yang sangat tinggi. Kenapa bisa begitu? Ya karena hukumannya sama sekali tidak membuat dia jatuh miskin. Masuk penjara tidak merenggut status sosial keluarganya, tidak menghancurkan masa depan anak-anaknya, dan yang paling parah, tidak menyentuh harta kekayaan yang sudah mereka rampok dari uang pajak kita. Ditambah lagi, sudah bukan rahasia umum kalau sistem penjara kita kadang masih bisa diakali oleh mereka yang punya banyak duit. Kita sudah sering mendengar selintingan, laporan investigasi, atau bahkan melihat sendiri berita di televisi tentang fasilitas penjara yang mendadak disulap menjadi mirip kamar hotel berbintang. Ada kasur empuk, pendingin ruangan atau AC biar nggak kepanasan, televisi layar datar buat nonton hiburan, bahkan sampai sambungan internet tersembunyi yang membuat mereka tetap bisa mengendalikan bisnis atau memantau pergerakan saham mereka di luar sana. Dalam konteks ini, penjara tidak lebih dari sekadar tempat istirahat sejenak atau tempat pensiun dini yang semua fasilitasnya malah dibiayai oleh negara lewat uang pajak yang kita bayar setiap bulan. Ini kan sebuah ironi yang sangat luar biasa menyakitkan. Lalu, apa yang terjadi setelah mereka selesai menjalani masa hukuman? Setelah beberapa tahun dipotong sana-sini oleh berbagai remisi dengan alasan berkelakuan baik, mereka keluar menghirup udara bebas. Dan tebak, apa yang mereka lakukan setelah bebas? Mereka kembali ke kehidupan mewah mereka yang lama. Mereka tetap menjadi orang kaya baru yang dihormati di lingkungannya karena uangnya yang melimpah ruah. Mereka tetap bisa membeli mobil mewah baru, jalan-jalan ke luar negeri, dan membangun rumah yang lebih besar.
Hukuman penjara selama ini gagal total menciptakan efek jerah karena esensi dari kekuatan seorang koruptor, yaitu uangnya, tidak pernah benar-benar dihancurkan oleh hukum kita. Fenomena koruptor yang tetap tajir melintir setelah keluar dari penjara ini adalah sebuah tamparan yang sangat keras bagi wajah hukum dan rasa keadilan di Indonesia. Coba kita bandingkan dengan logika sederhana yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Jika ada seorang maling ayam ketangkap di sebuah kampung, dia tidak hanya dipenjara, tapi seringkali babak belur dihakimi massa di tempat kejadian. Dan setelah dia keluar dari penjara, penderitaannya belum selesai. Dia akan menyandang stigma sebagai mantan narapidana seumur hidup yang membuatnya kesulitan mencari pekerjaan, dijauhi oleh tetangga, bahkan sekadar untuk mencari uang buat membeli beras pun susahnya setengah mati. Tapi coba lihat kalau yang ditangkap itu pejabat yang menilap uang proyek senilai ratusan miliar rupiah. Dia masuk penjara dengan pakaian rapi, kemeja putih bersih, dan bahkan masih bisa melempar senyuman lebar ke arah kamera wartawan seolah-olah tidak punya beban dosa sama sekali. Begitu dia keluar dari penjara, dia masih memiliki ruko di mana-mana, tanah berhektar-hektar yang sengaja disembunyikan atas nama sepupunya, dan tabungan tersembunyi yang jumlahnya cukup buat menghidupi 7 generasi keturunannya, sampai anak cucunya nggak perlu kerja keras seumur hidup. Kemarahan publik terhadap praktik korupsi yang aman seperti ini bukan lagi sekadar rasa benci biasa. Ini adalah akumulasi dari rasa frustrasi yang sangat mendalam dari rakyat kecil. Kita dipaksa untuk membayar pajak dengan tertib, didenda kalau telat bayar, dikejar-kejar oleh petugas kalau ada kekurangan. Sementara di sisi lain, uang yang kita kumpulkan dengan cucuran keringat itu malah dipestatasekan oleh segelintir orang yang merasa diri mereka kebal hukum karena punya uang dan jaringan politik. Oleh karena itu, narasi besar yang sekarang dibawa oleh pemerintahan Presiden Prabowo adalah sebuah perubahan paradigma hukum yang sangat radikal, namun sebenarnya sudah sangat lama dinantikan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Slogannya jelas dan tidak main-main, kerugian negara sepeser pun harus dikembalikan kepada rakyat secara utuh. Ketegasan pemerintah dalam konteks ini jangan dilihat sebagai sekadar perintah normatif di atas kertas atau pidato politik biasa untuk mencari simpati. Ketegasan ini adalah manifestasi dari kemarahan kolektif seluruh rakyat Indonesia yang sudah lelah dibohongi dan dirampok hak-hak dasarnya selama puluhan tahun. Pemerintah paham betul bahwa untuk menghentikan wabah korupsi yang sudah mengakar ini, kita tidak bisa cuma fokus pada pelakunya saja. Kita harus memotong jalur logistiknya. Kita harus mencabut oksigen utamanya. Dan semua orang tahu, oksigen dari seorang koruptor adalah harta haram yang mereka kumpulkan dari hasil mencuri uang negara. Jika harta itu tidak diambil kembali, jika mereka tidak dimiskinkan sampai ke akar-akarnya, maka penjara jenis apapun, senyaman atau seseram apapun tidak akan pernah menakuti mereka. Ada perbedaan yang sangat mendasar dan mendalam antara sekadar menghukum pelaku dan memulihkan kerugian negara. Menghukum pelaku itu hanyalah urusan administratif pengazilan, memasukkan tubuh seseorang ke dalam jeruji besi untuk memenuhi prosedur hukum formal. Tetapi, memulihkan kerugian negara adalah urusan moral, urusan ekonomi, dan urusan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Menghukum pelaku hanya menyelesaikan satu kasus di atas meja, tetapi memulihkan kerugian negara berarti mengembalikan fungsi asli dari uang yang dicuri tersebut untuk kepentingan masyarakat banyak. Uang yang tadinya mau dimaling itu bisa dialihkan untuk membangun puskesmas yang layak di desa-desa, membiayai gaji guru-guru honorer di pedalaman yang selama ini serba kekurangan, dan memastikan anak-anak kurang gizi di pelosok negeri bisa mendapatkan asupan makanan yang layak demi masa depan mereka. Inilah sebabnya mengapa mayoritas mutlak rakyat Indonesia sekarang menuntut agar pengembalian aset atau perampasan harta koruptor menjadi prioritas nomor 1 di atas segala jenis hukuman fisik lainnya. Rakyat kecil tidak kenyang hanya dengan melihat seorang koruptor memakai baju tahanan warna oranye di televisi. Rakyat butuh uang mereka kembali ke kas negara untuk memperbaiki hajat hidup mereka sendiri yang rusak akibat korupsi tersebut. Mari kita lihat sebuah sindiran sosial atau komedi hitam yang sering banget kita saksikan di media sosial kita sehari-hari. Bayangkan ada seorang pejabat yang hobi mengoleksi jam tangan mewah seharga miliaran rupiah dari hasil memotong anggaran dana bantuan untuk para petani. Ketika dia akhirnya apes dan ditangkap oleh aparat hukum, jam tangannya yang berderet mewah itu tetap tersimpan rapi di dalam berangkas rumah pribadinya yang megah. Istrinya masih bisa jalan-jalan ke pusat perbelanjaan elit, menenteng tas desainer ternama, dan parahnya lagi, masih sempat mengunggah foto makan malam mewah di restoran bintang 5 dengan takaran atau caption bernada religius di media sosialnya, seperti, menatap kali ini cobaan hidup datang untuk menguji kesabaran kita. Tetap tawakal dan ikhlas ya. Ini kan sebuah lelucon yang sangat keterlaluan dan bikin darah kita mendidih. Cobaan hidup apa yang mereka maksud? Suaminya tidur di dalam sel yang mungkin masih ada fasilitas AC-nya, sementara keluarganya di luar tetap menikmati fasilitas kelas 1 dari hasil keringat para petani yang gagal panen karena jatah pupuk subsidi mereka dikorupsi oleh si suami. Pemerintahan sekarang ingin mengakhiri komedi hitam yang menyakitkan ini. Strategi baru yang dicanangkan adalah mengubah takaran media sosial keluarga koruptor tersebut menjadi kenyataan yang sesungguhnya. Pemerintah ingin memaksa mereka merasakan apa arti cobaan hidup yang sesungguhnya, yaitu menjadi miskin semiskin-miskinnya setelah seluruh aset haram mereka disita oleh negara tanpa ampun dan tanpa pandang bulu. Tidak ada lagi toleransi, tidak ada lagi kompromi di bawah meja, dan tidak ada lagi cerita koruptor bisa tersenyum lebar setelah merampok hak hidup jutaan rakyat Indonesia. Kita sepakat bahwa memiskinan koruptor adalah harga mati. Sekarang pertanyaannya adalah,
Gimana caranya pemerintah tahu kemana saja uang rakyat itu dialirkan? Nah, disinilah perang sesungguhnya dimulai. Selama bertahun-tahun, pusat perhatian pemberantasan korupsi di Indonesia itu selalu tertuju pada gedung-gedung megah yang ada di ibu kota Jakarta. Kita sebagai masyarakat seringkali cuma terpaku pada kasus-kasus kakap yang melibatkan angka triliunan rupiah di tingkat kementerian, lembaga tinggi negara, atau korporasi raksasa. Tentu saja, mengawasi pusat itu sangat penting dan enggak boleh kendor. Tapi, ada satu hal krusial yang seringkali luput dari radar kita semua. Kebocoran anggaran yang terjadi di tingkat bawah, di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan kamera wartawan nasional, justru merupakan jenis kebocoran yang paling langsung merusak kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Oleh karena itu, strategi baru yang sedang digenjot habis-habisan saat ini adalah perluasan radar audit secara masif dan menyeluruh dari pusat sampai ke daerah. Istilahnya, sekarang nggak boleh ada lagi yang namanya zona aman buat para pelaku korupsi. Pengawasan anggaran harus ditegakkan seketat mungkin sampai ke level terbawah dalam struktur pemerintahan kita, bahkan sampai ke tingkat dinas, kecamatan, hingga ke desa-desa terpencil. Kalau kita bedah lebih dalam, apa saja sih yang sebenarnya selama ini jadi sasaran empuk kebocoran anggaran di tingkat daerah? Pertama, mari kita bahas soal dana desa. Program dana desa ini pada dasarnya adalah salah satu kebijakan paling revolusioner yang pernah dibuat untuk memutar roda ekonomi langsung dari pinggiran. Harapannya, desa-desa bisa mandiri dan membangun fasilitasnya sendiri tanpa harus ribet nunggu bantuan pusat. Tapi apa yang terjadi di lapangan? Di tangan oknum kepala desa atau jajaran pengurus desa yang nakal, dana segar ini seringkali berubah jadi anggaran proyek fiktif atau ladang korupsi baru. Contohnya banyak banget, mulai dari pembangunan lapangan olahraga yang harganya digelembungkan berkali-kali lipat dari harga asli, sampai proyek semenisasi jalan desa yang baru setahun dibangun tapi kondisinya sudah hancur lebur kembali jadi tanah karena kualitas semennya dikurangi demi masuk kantong pribadi. Kedua, ada sektor bantuan sosial atau bansos. Ini adalah bagian yang paling memilukan dan bikin kita mengelus dada. Bansos yang seharusnya jadi jaring pengaman buat warga miskin yang sedang kesusahan atau kelaparan, di tingkat lapangan justru sering banget disunat kualitas maupun kuantitasnya oleh oknum-oknum yang enggak punya hati nurani. Kita pasti sering dengar atau bahkan melihat sendiri di sekitar kita, beras bantuan yang dibagikan warnanya sudah kuning, berbau apek, dan penuh kutu. Minyak gorengnya diganti pakai minyak curah dengan kualitas buruk, atau paket sembako yang nilainya dipotong di setiap tahapan distribusi dari hulu ke hilir. Duitnya habis buat bancakan pejabat lokal, sementara rakyat kecil dipaksa menerima sisa-sisa yang enggak layak. Ketiga, jangan lupakan anggaran kesehatan dan infrastruktur di daerah. Pengadaan alat-alat kesehatan di puskesmas seringkali tidak berfungsi sama sekali atau cepat rusak karena dibeli dari vendor abal-abal, demi mendapatkan komisi atau kickback terbesar untuk pejabat yang memegang proyek. Dana jaminan kesehatan masyarakat yang seharusnya dipakai buat berobat gratis juga sering dipermainkan demi keuntungan pribadi pejabat daerah. Belum lagi kalau kita bicara soal proyek jembatan, gedung sekolah, dan jalan raya daerah yang seringkali hanya terlihat indah di atas kertas laporan pertanggungjawaban yang stempelnya lengkap, tapi zong dan ambruk di dunia nyata. Bagaimana sih kita bisa menjelaskan dampak dari kebocoran anggaran di tingkat bawah ini kepada masyarakat luas dengan cara yang paling gampang dipahami? Biar gampang dibayangkan dalam kehidupan sehari-hari, mari kita pakai analogi rumah tangga yang sederhana. Bayangkan negara kita ini adalah sebuah rumah besar yang punya satu bak penampungan air yang ukurannya raksasa di bagian atasnya. Bak air besar ini diisi secara bergotong royong oleh seluruh anggota keluarga melalui pembayaran pajak dan hasil pengelolaan sumber daya alam. Dari bak besar di atas tadi, mengalirlah pipa-pipa air ke setiap kamar, ke dapur, ke kamar mandi, hingga ke halaman rumah. Pipa-pipa inilah yang kita sebut sebagai jalur distribusi anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, lalu turun ke kecamatan, hingga berakhir di desa-desa. Sekarang, bayangkan jika pipa utama di bagian atas rumah itu sebenarnya aman-aman saja dan tidak bocor. Tapi, di setiap sambungan pipa kecil yang menuju ke kamar-kamar dan ke desa-desa di seluruh penjuru rumah, ternyata ada lubang-lubang kecil yang terus-menerus meneteskan air tanpa henti. Setiap lubang kecil itu mungkin cuma meneteskan beberapa mililiter air per menit. Kelihatannya sepele banget, kan? Cuma tetesan kecil yang bunyinya tik-tik-tik setiap hari. Pejabat lokal atau oknum di daerah mungkin bakal membela diri dengan berkata, "Ah, ini kan cuma sisa anggaran kecil, cuma uang rokok atau uang kopi, enggak bakal bikin negara bangkrut kok." Tapi mari kita hitung pakai matematika sederhana orang awam. Jika ada puluhan ribu desa, ribuan kecamatan,
dan ratusan kabupaten di seluruh Indonesia yang pipa anggarannya bocor sedikit saja setiap hari secara serentak, maka dalam hitungan bulan, seluruh isi bak penampungan air yang besar di atas tadi bakal habis terkuras tanpa sisa. Itulah alasan utama dan jawaban logis kenapa meskipun pemerintah pusat sudah mengucurkan anggaran hingga ribuan triliun rupiah setiap tahunnya, jalan-jalan di daerah kalian masih banyak yang berlubang mirip kubangan kerbau. Itulah kenapa sekolah-sekolah di pelosok masih ada yang atapnya ambruk, dan rakyat di daerah terpencil masih kesulitan buat sekadar mendapatkan air bersih atau layanan kesehatan yang layak. Kebocoran kecil yang masif dan tersebar di seluruh penjuru negeri inilah yang secara perlahan tapi pasti mematikan urat nadi perekonomian bangsa kita. Masyarakat sekarang sudah berada di titik jenuh dan menaruh harapan yang luar biasa besar pada sebuah sistem audit yang jauh lebih modern, menyeluruh, dan pastinya tidak tebang pilih. Kita semua sudah bosan melihat skenario klasik atau drama formalitas di mana audit daerah cuma dilakukan di atas kertas. Polanya selalu sama. Para auditor datang ke daerah, disambut dengan tarian selamat datang yang meriah, dijamu dengan makanan-makanan mewah di restoran terbaik, diberikan fasilitas penginapan di hotel kelas 1, lalu pulang ke Jakarta membawa tumpukan dokumen yang semuanya diberi stempel wajar tanpa pengecualian atau WTP. Padahal di lapangan, proyeknya berantakan. Rakyat sekarang ingin melihat sebuah proses pengawasan yang real, nyata, dan objektif. Jika di atas kertas laporan tertulis anggaran pembangunan jembatan senilai 5 miliar rupiah, maka auditor zaman sekarang harus datang langsung ke lapangan, bawa meteran sendiri, periksa ketebalan betonnya, uji kualitas besi yang digunakan, dan cocokkan harganya dengan harga pasar yang sebenarnya. Narasi yang sekarang dibangun dalam operasi besar ini adalah penegasan bahwa pengawasan harus merata dan adil. Tidak boleh ada lagi satu daerah pun yang merasa diri mereka terlalu terpencil untuk diawasi, dan tidak boleh ada satu pejabat daerah pun yang merasa diri mereka terlalu kuat atau kebal hukum karena punya jaringan politik yang menggurita di tingkat pusat. Di bawah kepemimpinan pemerintah yang tegas dan rancangan sistem keuangan yang ketat, setiap rupiah yang keluar dari kas negara harus bisa dipertanggungjawabkan kegunaannya sampai ke ujung jari masyarakat. Jika ada oknum pejabat di tingkat daerah yang masih nekat coba-coba bermain dengan anggaran bansos atau dana desa, mereka harus tahu bahwa radar pengawasan pusat bakal langsung mendeteksi pergerakan mencurigakan mereka seketika itu juga. Ini adalah komitmen total untuk memastikan bahwa hak-hak kita sebagai rakyat tidak lagi tercecer di tengah jalan akibat keserakahan para penguasa lokal yang merasa dirinya raja kecil di daerah. Lalu, bagaimana caranya mendeteksi kebocoran dan mengejar harta para koruptor yang disembunyikan dengan sangat rapi ini? Nah, disinilah teknologi masuk sebagai senjata yang paling mematikan. Kita harus sadar bahwa cara-cara konvensional dalam mengawasi keuangan negara sudah kuno dan enggak mempan lagi buat menghadapi kelihayan penjahat zaman sekarang. Para koruptor modern itu sudah pintar. Mereka enggak lagi menyimpan uang tunai hasil curian di dalam karung, di dalam kardus durian, atau di bawah kasur rumah mereka. Meskipun beberapa yang amatir mungkin masih nekat melakukannya. Koruptor kelas kakap zaman sekarang menggunakan algoritma, rekayasa akuntansi yang kompleks, dan memanfaatkan celah-celah kecil dalam sistem transaksi digital untuk menyamarkan jejak kotor mereka agar terlihat seperti bisnis yang legal. Disinilah peran sistem keuangan modern berbasis teknologi bekerja secara sunyi tapi berakibat fatal buat para pencuri uang rakyat. Strategi canggih ini diterapkan dengan beberapa jurus digital yang sangat mematikan. Jurus pertama adalah integrasi data secara masif. Selama bertahun-tahun, musuh terbesar pemberantasan korupsi di Indonesia adalah ego sektoral antar lembaga. Data pajak ada di satu kementerian, data kepemilikan tanah ada di lembaga lain, data perbankan dipegang pengawas keuangan, dan data kendaraan mewah ada di kepolisian. Antar lembaga ini seringkali enggak saling berbagi data. Celah inilah yang dimanfaatkan koruptor buat ngumpetin hartanya. Sekarang, sekat-sekat birokrasi itu didobrak habis. Semua data tersebut disatukan dalam sebuah sistem integrasi terpadu. Ketika sistem ini berjalan, semua data dari berbagai lembaga tadi bisa saling berbicara dan sinkron dalam hitungan detik. Jurus kedua adalah analisis transaksi keuangan seketika atau real-time transaction analysis. Jadi, setiap kali ada aliran dana dalam jumlah besar atau ada aktivitas keuangan yang dinilai tidak wajar keluar masuk dari rekening seorang pejabat ataupun keluarganya, sistem kecerdasan buatan atau AI akan langsung menyalakan lampu merah peringatan. Tidak perlu lagi menunggu laporan dari masyarakat atau menunggu audit tahunan yang lama. Sistem komputer akan otomatis mendeteksi anomali tersebut saat transaksi itu terjadi. Jurus ketiga adalah audit forensik digital. Ini adalah proses pembongkaran data digital yang super canggih. Bahkan jika pelaku sudah menghapus jejak transaksinya, menghapus pesan-pesan di handphone,
atau mencoba mengalihkan uangnya ke dalam bentuk aset digital seperti mata uang kripto dan perusahaan cangkang, shell companies, di negara-negara surga pajak, tim forensik digital tetap bisa melacak benang merahnya. Jurus keempat, dan yang paling penting, adalah pengawasan berbasis sistem yang terotomatisasi. Dengan sistem yang berjalan otomatis lewat komputer, ruang bagi intervensi manusia atau negosiasi di bawah meja antara pihak pemeriksa dan pihak yang diperiksa bisa ditekan hingga mendekati angka nol. Semuanya menjadi transparan, tercatat secara digital, dan tidak bisa dimanipulasi oleh siapapun, termasuk oleh pejabat yang punya backingan kuat. Agar kecanggihan teknologi ini mudah dibayangkan oleh kita orang awam, mari kita pakai sebuah analogi yang sangat intuitif. Dulu, dalam sistem pengawasan yang lama dan konvensional, upaya mencari jejak uang korupsi itu persis seperti kita diminta untuk mencari sebuah jarum kecil yang sengaja dijatuhkan di dalam sebuah tumpukan jerami yang sangat besar dan tinggi di tengah sawah pada malam hari yang gelap gulita. Para penyidik, jaksa, dan auditor harus memeriksa satu persatu dokumen kertas secara manual. Mereka harus membolak-balik ribuan halaman laporan keuangan fisik yang membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Parahnya lagi, pada saat jarum tersebut akhirnya berhasil ditemukan setelah kerja keras yang melelahkan, jeraminya mungkin sudah dipindahkan ke tempat lain, dan uangnya pun sudah raib entah kemana, mengalir ke luar negeri tanpa sempat dicegah. Proses lama itu sangat tidak efisien dan seringkali membuat kita frustrasi karena tingkat keberhasilannya yang sangat rendah. Namun, dengan jurus teknologi modern sekarang, cara bermainnya berubah total 180 derajat. Teknologi canggih saat ini bekerja seperti sebuah sinar X raksasa berkekuatan tinggi atau magnet raksasa yang langsung diletakkan di atas tumpukan jerami tersebut. Sinar X ini membuat seluruh tumpukan jerami yang tadinya tebal, padat, dan buram berubah menjadi transparan seketika di layar monitor. Kita tidak perlu lagi mengaduk-aduk jerami itu dengan tangan kosong sampai berdarah-darah. Cukup dengan menekan satu tombol di layar komputer, magnet raksasa tersebut akan langsung menarik jarum besi yang tersembunyi di bagian paling dalam jerami dengan kecepatan tinggi. Sebagai contoh nyata, jika ada seorang pejabat daerah yang mencoba menyembunyikan uang hasil suapnya dengan cara membelikan puluhan bidang tanah atau ruko mewah di luar daerah atas nama sopir pribadinya, sistem integrasi data ini akan langsung melihat adanya kejanggalan atau anomali. Sistem komputer akan langsung bertanya secara otomatis, bagaimana mungkin seorang sopir dengan profil gaji bulanan sesuai UMR memiliki kekayaan dan aset bernilai puluhan miliar rupiah? Sistem akan langsung menghubungkan titik-titik koordinat keuangan tersebut, menarik benang merahnya, dan membuka tabir penyamaran sang pejabat asli hanya dalam hitungan menit. Teknologi telah mengubah tumpukan jerami yang membingungkan menjadi sebuah peta navigasi yang sangat terang benderang. Melawan korupsi di era modern memang tidak bisa lagi hanya mengandalkan pidato retoris yang berapi-api di atas podium atau sekadar ancaman lisan. Melawan korupsi harus menggunakan sains, menggunakan matematika, menggunakan tata kelola keuangan yang super ketat, dan memanfaatkan arsitektur teknologi informasi yang paling mutakhir. Dengan perkembangan teknologi yang dikendalikan secara cerdas dan sunyi ini, negara sekarang memiliki mata elektronik yang tidak pernah tidur. Mata digital ini terus mengawasi setiap jengkal pergerakan kas negara dari pusat hingga ke daerah, memastikan bahwa tidak ada lagi ruang gelap yang bisa digunakan oleh para koruptor untuk berpesta pora di atas penderitaan rakyat. Ketika sistem pengawasan ini semakin kuat, kokoh, dan transparan, maka uang rakyat yang berhasil diselamatkan dari tangan koruptor bukan lagi sekadar angka di atas kertas kas negara. Harta-harta hasil sitaan itu, mulai dari gedung-gedung mewah, tanah berhektar-hektar, mobil-mobil sport yang harganya selangit, hingga rekening-rekening gendut yang dibekukan, semuanya harus diubah fungsinya secara radikal demi kesejahteraan kita semua. Rumah mewah koruptor bisa dilelang untuk menambah dana bantuan sosial tunai. Tanah sitaan bisa dialihkan menjadi lahan pertanian produktif yang digarap oleh kelompok tani lokal. Dan uang hasil lelang mobil mewah bisa langsung disalurkan untuk membiayai perbaikan fasilitas sekolah yang rusak atau mendanai program makanan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah demi memberantas stunting di Indonesia. Inilah esensi sejati dari perjuangan kita. Ingat, perjuangan ini adalah perjuangan jangka panjang yang membutuhkan napas panjang dari kita semua selaku masyarakat. Pemerintah tidak akan bisa berjalan sendirian tanpa adanya dukungan moral, pengawasan yang kritis, dan optimisme yang terus menyala dari seluruh lapisan rakyat. Kita harus terus mengawal setiap kebijakan ini, menjadi mata dan telinga di lingkungan kita masing-masing, dan tidak pernah lelah untuk menyuarakan kebenaran. Karena pada akhirnya, setiap rupiah di dalam kas negara adalah hasil keringat kita, hak kita, dan masa depan anak cucu kita. Ketika rakyat berani bersuara dan terus mengawal uangnya, disitulah kedaulatan negara yang sesungguhnya akan tegak berdiri.
Mari kita tundukkan kepala sejenak, merapatkan barisan, dan mengetuk pintu langit dengan doa yang paling tulus untuk para pemimpin kita yang sedang berjuang di garis depan. Kita sadar betul bahwa memimpin sebuah gerakan revolusioner untuk membersihkan negeri ini dari komplotan penjahat keuangan bukanlah perkara mudah. Ini bukan cuma soal adu strategi di atas meja, tapi ini adalah pertarungan spiritual dan fisik yang menguras energi, pikiran, bahkan mempertaruhkan keselamatan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mendoakan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Bapak Purbaya agar senantiasa diberikan kesehatan yang prima, kekuatan lahir dan batin, serta umur yang panjang dan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita mohonkan perlindungan terbaik untuk beliau berdua, agar dijauhkan dari segala niat jahat, tipu daya, dan konspirasi busuk para mafia yang merasa terusik kenyamanannya. Semoga setiap langkah kaki mereka, setiap keputusan hukum yang mereka ambil, dan setiap sistem digital yang mereka bangun, selalu dituntun oleh cahaya kebenaran dan mendapatkan ridha dari Tuhan. Kita juga berdoa agar beliau berdua selalu dikelilingi oleh orang-orang yang setia pada merah putih, bukan penjilat yang menusuk dari belakang. Doa dan dukungan penuh kita juga mengalir deras untuk seluruh pejabat negara, aparat penegak hukum, para auditor, jaksa, polisi, hakim, hingga kepala desa di pelosok daerah yang memilih untuk tetap menjaga integritas mereka. Pejabat-pejabat yang jujur, yang tangannya bersih dari uang suap, yang hatinya bergetar ketakutan setiap kali melihat uang rakyat karena tahu itu adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Kalian adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang sesungguhnya di era modern ini. Di tengah godaan iman yang begitu dahsyat, di tengah kepungan sistem yang kadang masih korup, kalian memilih untuk tegak lurus membela hak-hak orang miskin. Kami rakyat Indonesia berdiri kokoh di belakang kalian. Jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa gentar. Setiap peluk keringat dan ketegasan kalian dalam menolak uang haram adalah fondasi utama yang akan membawa kemakmuran, keadilan sosial, dan kejayaan bagi Indonesia. Ketika pejabatnya bersih, maka kekayaan alam negeri ini yang melimpah ruah tidak akan lagi menguap ke rekening pribadi, melainkan mengalir utuh menjadi kesejahteraan yang bisa dirasakan langsung dari meja makan rakyat kecil. Namun, di sela-sela doa dan harapan besar kita untuk kemakmuran negeri ini, mari kita layangkan pandangan kita kepada mereka yang berada di kegelapan. Sebuah sindiran yang sangat tajam, atau lebih tepatnya sebuah tamparan logika yang keras, harus kita arahkan langsung ke wajah para mafia anggaran dan koruptor yang sampai hari ini mungkin masih merasa di atas angin. Hei, kalian para tikus berdasi dan mafia keuangan negara. Apakah kalian tidak merasa bosan hidup dalam kepalsuan yang menjijikan? Kalian membangun rumah semegah istana, membeli mobil sport yang suaranya meraung-raung di jalanan, dan mengoleksi jam tangan mewah seharga miliaran rupiah. Tapi, pernahkah kalian sadar dengan akal sehat kalian yang sudah tumpul itu, bahwa semua kemewahan yang kalian banggakan itu sebenarnya dibeli dari hasil menumpahkan air mata anak-anak yatim? Setiap suap makanan mewah yang kalian telan di restoran bintang 5, setiap helai pakaian desainer yang melekat di tubuh kalian dan keluarga kalian, itu sejatinya adalah gumpalan darah dan keringat dari para petani yang gagal panen karena pupuknya kalian sunat. Itu adalah hak berobat dari para lansia di rumah sakit daerah yang telantar karena anggarannya kalian korupsi demi komisi pribadi. Sungguh sebuah komedi hitam yang sangat memuakan melihat cara hidup kalian. Kalian begitu bangga dihormati di lingkungan sosial karena kalian kaya raya. Tapi di mata hukum moral yang sejati, kalian tidak lebih dari sekadar benalu yang menjijikan. Kalian memamerkan gaya hidup agamis di media sosial, membuat takarir atau caption tentang rasa bersyukur, tawakal, dan sedekah, padahal modalnya berasal dari hasil merampok hak hidup jutaan rakyat Indonesia. Apakah kalian pikir Tuhan bisa kalian suap dengan uang hasil jarahan yang kalian bungkus dalam bentuk sumbangan fiktif? Luar biasa picik pemikiran kalian. Kalian mungkin merasa sangat hebat karena selama ini selalu berhasil lolos dari jeratan hukum manual. Kalian merasa kebal karena punya uang untuk membeli pengacara mahal, atau karena merasa punya backingan politik yang menggurita dari pusat sampai ke daerah. Tapi ingat, masa kejayaan kalian di bawah bayang-bayang kegelapan itu sekarang sudah resmi habis. Era di mana kalian bisa tersenyum lebar memakai baju tahanan sambil melambaikan tangan ke kamera wartawan seolah-olah sedang ikut pawai prestasi, sekarang sudah menemui ajalnya. Poros baru pemerintahan dengan teknologi sinar X digitalnya tidak akan lagi memberikan kalian ruang untuk bernapas lega. Silakan kalian putar otak, silakan kalian gunakan rekayasa akuntansi paling rumit sejagat raya, atau silakan kalian umpetin duit haram itu ke dalam bentuk aset kripto dan rekening atas nama sopir pribadi kalian. Sistem pengawasan modern saat ini bakal melacak benang merahnya hanya dalam hitungan menit. Kami ingatkan kepada kalian,
Persiapkan diri kalian dan seluruh keluarga kalian untuk menghadapi kejutan yang paling brutal dalam hidup kalian. Nikmatilah sisa-sisa hari di mana kalian masih bisa tidur di atas kasur empuk dengan pendingin ruangan yang dingin. Karena sebentar lagi, ketika radar digital ini mengetuk pintu rumah mewah kalian, negara tidak akan cuma menjebloskan tubuh kalian ke dalam penjara yang sempit. Negara, dengan dukungan penuh dari seluruh rakyat yang sudah telanjur murka, akan mempreteli, menyita, dan merampas setiap jengkal tanah, ruko, mobil, dan isi rekening yang kalian miliki tanpa menyisakan ruang nyaman sedikitpun. Pemerintah akan memaksa kalian merasakan apa arti kemiskinan yang sesungguhnya. Kemiskinan absolut yang selama ini kalian timpakan kepada rakyat kecil lewat kebijakan-kebijakan korup kalian. Seluruh monumen keserakahan yang kalian bangun dari hasil memeras keringat rakyat akan dilelang habis, diubah fungsinya menjadi puskesmas, jembatan, subsidi pupuk, dan makanan bergizi gratis untuk anak-anak bangsa yang masa depannya pernah coba kalian hancurkan. Pertarungan suci ini sudah dimulai. Dan ingat, rakyat Indonesia sekarang sudah semakin cerdas dan melek. Kami tidak akan lagi diam menonton sandiwara hukum yang tebang pilih. Bersama channel Sadar Berdaulat, mari kita satukan barisan, kawal ketat setiap jengkal kas negara, karena ketika rakyat sadar, negeri berdaulat. Indonesia makmur tanpa korupsi adalah harga mati yang akan kita wujudkan bersama. Menurut saya, langkah pemerintahan saat ini yang menggeser fokus hukum dari sekadar kurungan fisik menjadi pemiskinan koruptor secara radikal adalah satu-satunya jalan keluar yang masuk akal bagi Indonesia. Selama puluhan tahun, kita sudah lelah disuguhi drama, komedi hitam, di mana penjara hanya menjadi tempat pensiun dini yang nyaman bagi para koruptor, sementara harta rampokannya tetap aman dinikmati keluarga mereka sampai 7 turunan. Itu bukan keadilan. Itu adalah penghinaan terhadap keringat rakyat yang taat membayar pajak. Penerapan teknologi audit digital seperti integrasi data masif dan pelacakan transaksi real-time yang digagas pemerintah saat ini membuktikan bahwa melawan koruptor modern tidak bisa lagi cuma modal pidato berapi-api di podium, melainkan harus menggunakan sains dan sistem keuangan yang ketat. Korupsi di tingkat daerah, seperti pemotongan dana desa dan bansos, adalah kebocoran alus yang selama ini mematikan urat nadi ekonomi masyarakat kecil. Dengan adanya radar digital yang menembus hingga ke tingkat bawah, tidak boleh ada lagi pejabat yang merasa kebal hukum hanya karena berada jauh dari pusat atau merasa punya backingan politik raksasa. Kesimpulannya, saya mendukung penuh pemanfaatan aset hasil korupsi untuk langsung dialihkan secara radikal demi mendanai fasilitas publik, subsidi petani, dan kesejahteraan anak-anak bangsa. Namun, sistem secanggih apapun tidak akan berjalan maksimal tanpa pengawasan kritis dari kita semua. Kita harus terus mengawal uang rakyat ini, karena bagi saya pribadi, rakyat sadar, negeri berdaulat. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Terima kasih. Tetap support pemerintah kita dalam upaya pemerintah untuk memajukan bangsa Indonesia. Jangan lupa di like, di subscribe channel Sadar Berdaulat. Jangan lupa juga sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bersama Indonesia kita bisa.